Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Rita Fauziah dari SMP IT Darul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada fasilitator Ibu Noneng Rosmini MPD dan pengajar praktik Bapak Hanafi Joko Sambodo SPD. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di SMP IT Darul Hikmah. Guru sangat berperan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, budaya positif dapat diwujudkan apabila seorang guru memahami konsep-konsep inti dari modul ini, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing konsep inti tersebut. Pertama, disiplin positif merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara umum. Konsep yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid lebih cenderung berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada murid adalah bersifat eksternal atau dari luar yang akan berdampak hanya sementara bagi hidupnya, sehingga peran guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri murid atau internal, agar murid berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep ketiga adalah posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Konsep yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Konsep yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang dapat digunakan guru dalam posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sehingga mampu mewujudkan watak murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya adalah tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya melalui keberpihakan pada murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dapat diwujudkan dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dapat membentuk watak atau karakter murid, sehingga dibutuhkan pemahaman akan nilai dan peran guru penggerak untuk mendorong kolaborasi warga sekolah dalam mendukung terwujudnya budaya positif tersebut. Adanya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi guru penggerak akan semakin memudahkan terbentuknya budaya positif di sekolah. Berikut merupakan refleksi diri pemahaman modul 1.4 Budaya Positif. Sejauh mana pemahaman tentang konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pemberian hukuman atau penghargaan kepada murid kurang, bahkan tidak efektif karena bersifat sementara. Sebagai guru, memiliki posisi kontrol manajer sangatlah ideal dalam menciptakan murid yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab.
Hal yang menarik dari modul ini adalah tindakan-tindakan yang selama ini saya lakukan terhadap murid di sekolah telah mengarah pada konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, yaitu sebagai penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah, dan teman. Setelah mempelajari modul ini, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol penghukum dan pemberian penghargaan yang biasa saya lakukan tidaklah efektif, bahkan memberikan efek yang buruk bagi perkembangan fisik dan psikis murid. Sehingga, saya harus berubah dengan memposisikan diri sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dialami murid, agar membangun motivasi intrinsik dalam diri murid. Pengalaman seperti apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Sebelumnya, saya kerap kali memberikan hukuman kepada murid yang melanggar untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain itu, saya juga terkadang memposisikan mereka sebagai pembuat rasa bersalah dan memposisikan diri sebagai pemantau. Namun, hal ini ternyata tidak efektif. Murid cenderung mengulang kembali kesalahannya. Setelah saya memahami dan menerapkan konsep modul ini, maka komitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta melalui penerapan posisi kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk karakter baik pada diri murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman ataupun penghargaan berdampak negatif bagi perkembangan karakter murid. Tetapi saya juga termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah di sekolah sudah terdapat tata tertib atau peraturan sekolah yang dapat menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Tata tertib atau peraturan dapat dialihbahasakan menjadi keyakinan kelas atau sekolah untuk disepakati bersama demi terbentuknya budaya positif. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang sebelumnya sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah diubah menjadi manajer. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaan sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau bagi murid yang melanggar peraturan. Setelah mempelajari dan memahami modul ini, saya sering diliputi rasa bersalah dan saya menyadari bahwa pemberian hukuman dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan murid. Sekarang, secara bertahap, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saya merasa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah dan menyadari pentingnya kolaborasi antar warga sekolah dalam membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tergerak berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktikkan dan bagaimana mempraktikannya? Tanpa saya sadari, ternyata apa yang pernah dilakukan merupakan salah satu langkah dari segitiga restitusi. Dalam penerapannya, belum dilakukan secara sistematis sesuai dengan 3 langkah yang ada. Saya pernah menerapkan salah satu langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Hal tersebut dapat kita jadikan sebagai pembelajaran karena tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal penting lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah dapat menerapkannya pada diri sendiri, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif ini di kelas maupun sekolah. Selain itu, adanya dukungan dari orang tua untuk melakukan kolaborasi dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga atau rumah, sehingga murid tidak berpandangan bahwa budaya positif hanya dilakukan di lingkungan sekolah, melainkan di rumah juga. Diharapkan hal ini menjadi kebiasaan yang membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku yang positif, sesuai nilai-nilai kebajikan dimanapun mereka berada. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif modul 1.4 koneksi antar materi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.